kira sudah jelas di bio saya itu, saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir. Sehingga ada sakwa sangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya, aplikasi saya. Mobile banking. Hilang di saya, makanya saya bilang saya ke sana. Ya, kemudian yang paling penting bukan sekadar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan. Nah masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan? Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya 1 triliun, nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya kok tiba-tiba ada uangnya 1 triliun, 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal. Himbauannya Ustaz, saya minta supaya pengambil kebijakan buatlah kebijakan yang betul-betul bijak, bukan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kritik terhadap pemerintah, ini bukan teror, tapi ini bagian cinta saya kepada negara, supaya rakyat percaya kepada bank, percaya kepada pengelolaan keuangan. Bayangkan kalau rakyat sudah tidak percaya dengan bank, maka uang akan diambil, bukankah itu akan lebih membahayakan? Ya. Ini untuk dana masjid Ustaz ya, bangun masjid ya? Saya mau buat pembangunan masjid. Ada masjid saya bangunkan di ujung pulau itu. Nah itu murni tidak ada bantuan dari orang lain, semua hasil ceramah saya. Dan saya bangun untuk menunjukkan kecintaan kita kepada dakwah, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ustadz itu juga bukan cuma berbicara sedekah, tapi membuktikan bahwa bersedekah itu hal yang diutamakan. Rekening Ustadz saja diblokir Ustadz, bagaimana kalau yang bukan Ustadz? Yang bukan Ustadz kamasnya. Saudara, tabungan 3 bulan gak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri saudara? Orang gak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung. Mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi saudara. Ngawur ini saudara. Ini kalau udah ngawur begini. Ini sosok Ustadz kita. Mendapatkan pemblokiran rekeningnya, yang mana di rekening itu. Dana yang Ustadz kumpulkan dari hasil ceramahnya untuk membangun masjid. Namun, malahan rekening itu diblokir. Tentunya umahat semua juga. Telah mendengar aturan yang baru, bagaimana? Rekening nganggur selama 3 bulan. Tidak digunakan untuk transaksi. Maka akan dilakukan pemblokiran. Umahat semua, bagaimana hal ini? Menurut ulama kita, lalu tanggapan Imam Besar HRS akan hal ini seperti apa? Maka kita akan sama-sama dengarkan hal yang disampaikan ini. Maka oleh karena itu, untuk umahat semua, setelah selesai mendengarkan dan juga menyimak, silahkan bisa isikan tanggapannya di kolom komentar. Maka selengkapnya kita simak dan dengarkan terlebih dulu. Buat umahat yang baru bergabung jangan lupa untuk bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Ini negara, ada presidennya, ada menterinya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, semua kerja dong. Ada DPR-nya, kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Saya yakin, kalau presiden, kalau menteri, kalau DPR, kalau Kapolri, kalau Panglima TNI, dan seluruh ASN yang ada di negeri ini kerja betul, kerja bagus, Indonesia akan sejahtera, berkah, makmur, saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Mau Indonesia makmur? Mau Indonesia adil? Mau sejahtera? Ya bagaimana mau sejahtera saudara? Maksiat di mana-mana, korupsi di mana-mana. Orang udah punya sertifikat bisa dikerjain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah sekarang orang lagi ribut PPATK. Saudara, tabungan 3 bulan gak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri saudara? Orang gak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung. Mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi saudara. Ini ngawur ini saudara.
Ini kalau udah ngawur begini gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati. Jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus. Jadi presidennya nggak pusing, betul? Betul? Nah kalau udah begini lagi-lagi kan presidennya yang pusing, saudara. Lagi-lagi presiden yang pusing. Begitu presiden pusing, presiden panggil itu ketua PPATK, blokirnya cabut semua. Sudah selesai, baru selesai. Tahu-tahu ada orang nggak salah divonis di pengadilan. Presiden pusing lagi, udah kasih aja abolisi sama amnesti. Ya buat apa tuh pejabat-pejabat yang kerja di bawah kalau terus-menerus bikin pusing presiden, betul? Innalillahi. Saudara, ini yang begini masuk catatan nih. Ada peneliti di belakang saya. Tuh betul kan Habib ngomong politik kan? Bukan ngomong politik, unek-unek Kiai. Iya, mudah-mudahan Kiai nggak ngalamin ya. Jangan sampai rumah Kiai sertifikatnya atas nama orang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, kita minta semua bekerja. Nah jangan saudara kejahatan dibiarkan. Contoh yang konkret. Kemarin peristiwa di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Ini di Pemalang, Jawa Tengah, saudara, polisi dan tentara sudah lihat ada kelompok, saudara, yang patroli pakai senjata, saudara, pakai pentungan, pakai kelewang, pakai rantai. Dia udah lihat, saudara, dari beberapa hari sebelum acara, tapi nggak dicegah. Ini kan perusuh, kan ngancam, kan ada undang-undang kita, barang siapa yang memberikan ancaman, ada sanksi pidananya. Dibiarkan, saudara, dibiarkan. Akhirnya mereka semakin semena-mena. Dan ini bukan baru pertama kali terjadi. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Habib Naufal Alaidrus juga dari Solo, saudara, lembutnya orang kalau ceramah, saudara, dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Masih ada lagi satu kejadian, saudara, lagi mahal qiyam, ya Nabi salam alaika, mereka masuk bawa pentungan, dibubarkan jamaah semua. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Ini ada apa pengajian dibubarkan begitu? Selama ini Habibnya pada nggak ngelawan. Diancam nggak jadi acara. Diancam pulang ke rumah batal acara. Diancam bubar itu pengajian. Ini apaan? Saudara, udah gitu ngakunya pasukan sabilillah. Ini bukan sabilillah, sabil setan. Bukan, ini udah sering terjadi begitu, saudara. Nah makanya waktu saya datang, masih ada di kota Pemalang, sebelum ke mimbar, saudara, sebelum ke lokasi acara, saya mampir ke satu majelis, saya duduk, apa harus dan Habib, kami sudah melihat ini kondisi tidak kondusif, kami usulkan, kami sarankan agar Habib tidak datang. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda menyarankan saya tidak datang? Mestinya Anda sarankan mereka tidak mengganggu pengajian. Bukan menyarankan saya tidak datang. Terbalik. Terus dia bilang, tapi ini kondisinya begini Habib, ini bisa terjadi bentrokan. Enggak, saya yakin tidak akan bentrok kalau mereka tidak mengganggu. Saya sampaikan kepada Bapak Dandimnya, Bapak Kapolresnya, begini aja Pak. Bapak berdua jaga mereka yang mau mengacau. Jaga, tahan mereka. Saya yang akan tahan umat. Ada berapa ribu umat yang hadir, saya jamin umat tidak akan menyerang. Saya jamin umat tidak akan bikin kekacauan. Kita bagi tugas, saudara, nggak bisa. Dan saya katakan kepada mereka berdua, kalau malam ini saya batal, saya ikuti ini saran bapak-bapak, besok Habib yang lain ceramah diginihin. Besok kiai-kiai yang lain ceramah diginihin, batal semua dong. Saya bilang nggak bisa, saya mau datang, saya tetap datang. Tapi ini gawat Habib, saya udah ratusan kali ngadepin yang gawat-gawat begini.
Pusing-pusing amat saudara. Nah akhirnya kita datang saudara ke tempat acara. Enggak, umat gak bergerak. Saya suruh duduk, umat duduk tenang, setuju. Jangan umat melawan, jangan. Sudah ada bagian keamanan yang jaga. Karena di sana ada laskar-laskar, saudara, dari Tegal, dari Brebes, dari beberapa daerah, dari Demak, yang turun menjaga. Tanpa diundang, mereka dengar ini ada ancaman. Pengajian Habib Rizik mau dibubarkan, saudara, turun. Itu laskar semuanya, saudara. Nah ternyata betul. Begitu acara, saudara, mulai masuk acara, mereka mulai nimpukin batu. Saya belum hadir. Saya masih ada di rumah bertemu dengan Kapolda dan bertemu dengan Kapolres dan dimnya, saudara. Sudah mulai ada benturan, mereka nimpukin jamaah dengan batu, saudara. Di pagar betis oleh laskar yang menjadi tameng, laskar yang menjadi perisai, biar laskar yang kena batunya, yang penting jamaah aman, saudara. Sampai akhirnya Habib Muhammad Ketub datang bersama Kiai Awid, ada di belakang Kiai Awid Masyhuri. Nah, Kiai Awid Masyhuri dengan Ketum naik ke mimbar, terjadi bentrok. Mereka berusaha membubarkan itu pengajian, saudara. Nggak bisa. Sudah akhirnya mereka pakai batu, pakai kayu, saudara, pakai bambu runcing, pakai kelewang, pakai golok, saudara. Nah mereka nyerang, saudara. Ya dilawan sama laskar. Saudara, mana ada laskar dikerjai begitu diam, dilawan. Nah begitu dilawan, saudara, akhirnya mereka banyak yang tumbang, banyak yang luka, lari terbirit-birit, lapor polisi. Bapak, kami diserang oleh FPI. Lah kan lu yang nyerang, goblok. Udah gitu polisinya pakai nerima lagi. Sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah dia yang nyerang, saudara. Akhirnya dia yang luka, dia yang ngelapor. Orang mestinya kalau nyerang kalah kan malu, betul? Pakai bikin siaran pers. Kami minta kepada Bapak Bupati untuk membayar orang-orang kami yang masuk rumah sakit. Kacau. Kacau tidak? Saudara, ya ini perlu seperti ini jadi pelajaran buat mereka. Stop. Anda mau bikin organisasi silakan. Anda mau besarkan organisasi silakan. Jangan ganggu orang, jangan ganggu pengajian, jangan ganggu majelis taklim, jangan ganggu ulama, jangan ganggu habaib. Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Jangan kita ditantangin ikan bawal buah terong. Lu jual gua borong. Mau jurus apa lagi? Kelabang muter, kelabang ngerem, apa kelabang bunting. Masya Allah. Kita nggak mau ribut, kita mau dakwah, kita mau solawatan. Saudara, yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah? Yang kita protes di bajingan, LGBT, koruptor. Mana ada kita serang kiai, serang ulama, saudara? Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Dan saya juga mau tanyakan polisinya, tahu mereka mengganggu pengajian, kenapa diam? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditangkap? Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian-pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai-kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdul Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar, saudara. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Belum lagi acara hijab festnya, saudara, di Jawa Timur. Semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan. Selama ini orang ngalah. Selama ini diancam batal, ya batal. Ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya. Saudara, mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah.